jumpa lagi kali ini dalam video chapel. Nah, di TK Kristen Calvary kalian ada yang disebut dengan chapel. Apa itu chapel? Chapel itu adalah sebelum anak-anak mulai belajar, anak-anak diajak menyanyi memuji Tuhan, lalu mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan itu artinya cerita dari Alkitab. Nah, kali ini untuk pertama kali teacher akan mengajak kalian menyanyi 3 lagu. 3 lagu saja ya, anak-anak di rumah tonton terus ya video ini. Pertama, lagunya adalah lagu Kasih Yesus Amat Indah, Manis dan Indah. Nah, lagu ini harus diperagakan ya. Nanti Miss di sini akan peragakan juga bersama-sama ya untuk kalian belajar. Ya, kalian ikuti ya kalau belum bisa, kalau yang sudah bisa nyanyi sama-sama di rumah ya. Karena kita belum bisa masuk ke dalam kelas, jadi anak-anak boleh ikut menyanyi di depan TV atau di depan handphone ya, terserah. Lagu kedua itu lagu lagunya dalam bahasa Inggris. Anak-anak kalau belum bisa nggak apa-apa, anak-anak dengarkan dan pelan-pelan ikuti, nanti akan bisa. Oke? Judulnya One Way. Oke? Kalian dengarkan ya, kita sama-sama nyanyi bersama Miss dan teacher di sini. Oke? Lagu kedua One Way. Diperagakan ya Miss ya, teacher ya. Bagus nggak? Bagus. Mau lagi? Oh, pasti anak-anak di rumah bilang mau karena belum bisa, ya. Tapi lagu ini memang enak, kalau anak-anak sudah bisa pasti suka, ya. Sama-sama kita nyanyi sekali lagi ya. Oke? Oke, pakai musik. Good. Sudah 2 lagu ya. Lagu yang ketiga, yang terakhir, kita juga belajar lagu dalam bahasa Inggris. Apa judulnya, Miss? With Christ. Oh, with Christ. In the vessel. Apa itu artinya? Artinya adalah dalam perahu bersama Yesus. Bersama Yesus. Nah,
Karena itu panjang, jadi kami di sini hanya kasih tahu sedikit-sedikit dulu ya bahasa Inggris supaya anak-anak tidak pusing ya. Jadi with Christ in the vessel, lagunya, judulnya artinya bersama Tuhan Yesus di dalam perahu. Nah yang tadi one way, God said itu one way itu satu jalan saja yang Tuhan bilang untuk ke surga, yaitu melalui Tuhan Yesus. Itu artinya, intinya. Nah sekarang lagu yang ketiga, with Christ in the vessel, ya, bersama Tuhan Yesus di dalam perahu. Kalian belajar bersama-sama ya. Ini juga ada peragaannya loh. Saya ingin tahu nih, Miss sama teacher di sini bisa nggak peragakannya? Bisa dong. Oke. Kalau Missnya bisa, anak-anak di rumah juga bisa ikut ya. Oke, kita nyanyi sambil memperagakan. Mau sekali lagi? Mau nggak? Boleh. Oke, sekali lagi Sekali ya. lagi. Kita nyanyi sekali lagi yang terakhir ya. Oke, sampai di sini kita memuji Tuhan. Selanjutnya kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, yang mendengarkan cerita Alkitab. Nah, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan tadi. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Nah, sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak di rumah, silakan tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, dan sekarang saatnya kami mau mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami, menolong setiap anak-anak yang di rumah untuk dapat mengerti firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, saat ini saya mau bercerita kepada anak-anak dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Alkitab. Nah, apa yang akan saya ceritakan kepada anak-anak itu diambil dari Alkitab, dari kitab Kejadian pasal 1 dan 2. Nah, saya ulangi ya, diambil dari Alkitab. Alkitab itu apa? Alkitab itu adalah firman Tuhan. Firman itu apa? Firman itu kata-kata. Jadi Alkitab ini adalah kata-kata Tuhan, adalah firman Tuhan. Nah, yang akan saya ceritakan kepada anak-anak saat ini adalah dari Kejadian pasal 1 dan 2. Nah, cerita yang akan saya sampaikan adalah mengenai Allah menciptakan segala sesuatu untuk menyatakan dirinya. Apa maksudnya? Maksudnya Allah mau memberitahukan, memperlihatkan dirinya melalui apa yang akan Dia ciptakan. Nah, tentu saja kita harus belajar tentang ciptaan, tentang apa yang Tuhan ciptakan. Nah, makanya tadi dari Alkitab
Kejadian pasal 1 dan 2 itu Allah sudah mewahyukan, ya, menuliskan untuk kita bagaimana kejadian dari semua alam semesta ini, bagaimana Allah ciptakan. Nah, seperti kita ketahui, anak-anak, Allah itu sudah ada, ya. Allah itu sudah ada dari segala sesuatu, belum ada dia sudah ada. Dan Allah itu tidak ada awalnya, ya, dia tidak ada permulaannya, ya. Jadi dan Allah itu juga tidak ada akhirnya. Jadi Allah itu kekal selama-lamanya, dia hidup selama-lamanya, dia sudah ada. Nah, dan Allah itu berbentuk roh. Jadi kita tuh nggak bisa lihat Allah. Makanya Allah mau menciptakan, ya, ciptaan untuk kita lihat, dan supaya waktu kita lihat ciptaan Allah kita tahu itu adalah buatan Allah, itu adalah ciptaan Allah. Nah, bagaimana ceritanya tentang penciptaan? Kita dengarkan baik-baik, ya. Nah, pertama, pada mulanya, pertama-tama sekali, pada mulanya itu Allah menciptakan apa? Menciptakan langit dan bumi. Jadi langit di atas dan bumi. Dan roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air. Jadi sebelum segala sesuatu Allah ada, roh Allah itu sudah ada. Roh Allah itu Allah, ya. Jadi dia melayang-layang di atas permukaan air, dan segala sesuatu belum ada, masih kosong dan gelap gulita. Lalu pada hari itu juga, hari pertama, Allah bilang, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Dan kemudian Allah memisahkan terang dari gelap. Dan Allah menamakan terang itu hari, dan menamakan gelap itu malam. Nah, itulah kemudian Allah melihat terang yang sudah dia jadikan itu, dan Allah mengatakan baik. Ya, hari itu baik. Jadi Allah memuji ciptaannya, ya, baik. Nah, itulah hari pertama. Kemudian hari berikutnya, hari kedua, apa yang Allah ciptakan? Lalu Allah bilang, jadilah cakrawala. Cakrawala itu langit yang kamu lihat ke atas angkasa, itu cakrawala. Lalu cakrawala itu jadi, dan Allah kemudian memisahkan air, ya, air yang ada di bawah dengan air yang di atas. Jadi di atas itu ada Allah kasih air, ya. Jadi ada di angkasa itu, di cakrawala itu ada air, ya, yang menutupi bumi, namanya bola air. Dan di bawah juga ada air, sudah Allah pisahkan. Nah, itu yang terjadi pada hari kedua, dan Allah melihat hari kedua cakrawala yang dia ciptakan, Allah lihat, baik, ya, cakrawala juga baik. Tuhan bilang dia sudah ciptakan punya itu semuanya baik. Besoknya, hari berikutnya, hari keberapa? Tadi hari pertama Allah sudah ciptakan terang. Kemudian hari berikutnya Allah sudah ciptakan cakrawala. Nah, hari berikutnya, hari ketiga, apa yang Allah ciptakan? Lalu Allah memisahkan, ya, air yang di bawah. Tadi kan hari kedua Allah sudah pisahkan air yang di bawah dengan yang di atas. Kemudian air yang ada di bawah bumi itu Tuhan kumpulkan jadi satu, dan Tuhan namakan dia samudra atau laut. Kemudian ada yang bagian kering, ya, tanah-tanah yang kering Tuhan jadikan satu, ya. Jadi Tuhan namakan dia apa? Daratan. Nah, setelah itu Tuhan bilang, kamu namanya daratan, dan kamu harus menumbuhkan tumbuh-tumbuhan,
ya, menumbuhkan biji-bijian, buah-buahan, bunga-bungaan, tumbuh-tumbuhan. Semuanya itu harus tumbuh dari daratan. Nah, itulah hari ketiga. Jadi hari ketiga Allah ciptakan lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan. Dan Allah lihat, lautan, daratan, tumbuh-tumbuhan, baik. Nah, itulah hari ketiga. Hari berikutnya, anak-anak bisa menghitung di rumah. 1, 2, 3. Besoknya hari keempat. Apa yang Allah ciptakan? Allah bilang, jadilah matahari, jadilah bulan, jadilah bintang-bintang. Ya, bintang bukan cuma satu, banyak sekali. Dan semuanya itu jadi. Allah cuman ngomong, ya, cuman berkata-kata, cuman berfirman jadi. Dan Allah bilang, biarlah kamu, ya, matahari, bulan, bintang itu menjadi tanda, ya, untuk menghitung hari, menghitung bulan, menghitung tahun. Nah, itu menjadi pertanda. Dan semuanya itu jadi, ya. Lalu Allah tempatkan matahari itu di langit, bulan itu di langit, dan bintang-bintang itu Tuhan tempatkan. Dan itu menjadi tanda untuk kita menghitung hari, bulan, dan bintang. Itulah dan Allah melihat, ya, bahwa semua benda langit tadi, matahari, bulan, bintang-bintang yang bertaburan, ya, itu baik. Tuhan bilang, nah, itulah hari keempat. Besoknya, hari berikutnya, hari kelima. Apa yang Tuhan ciptakan? Apa yang Allah ciptakan? Anak-anak tahu? Lalu Allah lihat ke lautan, samudra yang sudah diciptakan. Allah bilang, hendaknya di bawah air, di dalam air itu, di antara semua lautan, samudra itu, hidup binatang, ya, berkeliaran binatang di dalamnya. Lalu Allah ciptakan apa? Ikan-ikan dari yang besar sampai yang kecil, ya. Tuhan ciptakan semua binatang di air. Tuhan ciptakan. Kemudian Tuhan juga bilang, itu hari kelima, ya, Tuhan bilang, hendaknya di langit juga ada binatang yang bisa apa? Kalau di langit ada binatang, bagaimana binatang itu hidup? Lalu Allah bilang dia harus bisa terbang. Lalu Allah ciptakanlah binatang yang bisa terbang. Segala jenis burung Tuhan ciptakan. Dari yang kecil sampai yang besar Tuhan ciptakan. Nah, itulah hari kelima. Ya, Allah ciptakan apa? Binatang di air, di laut, dan binatang di udara, segala jenis. Dan Allah lihat segala jenis binatang yang di laut, di air, dan semua jenis burung-burung yang di udara yang berterbangan itu amat baik. Tuhan bilang, this is good. Nah, hari berikutnya, hari keberapa anak-anak? Wah, sudah jauh, ya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Saya mau ulangi, ya, supaya anak-anak tidak lupa. Hari pertama Allah ciptakan terang, kedua cakrawala, ketiga lautan, daratan, tumbuh-tumbuhan, keempat matahari, bulan, bintang, yang kelima binatang di laut dan binatang yang di udara. Nah, hari berikutnya, hari keenam, Allah bilang, di laut sudah ada binatang, di udara juga ada binatang, di darat harus ada binatang. Lalu Allah ciptakanlah segala jenis binatang yang ada di daratan, ya, dari yang kecil sampai yang besar, ya, baik itu dari binatang liar, binatang ternak, ya, segala jenis inseks, ya,
yang kecil-kecil seperti semut dan sebagainya ya, itu disebut insek. Dari semua yang berkaki 2 sampai berkaki 4 sampai yang tidak berkaki ya, yang melata, semua Tuhan ciptakan pada hari ke-6 dan semua itu jadi. Lalu apakah sudah sampai di situ hari ke-6? Tidak. Lalu Allah bilang nih sama pribadi yang lain. Allah itu satu tapi 3 ya, di dalam dirinya ada 3 pribadi walaupun mereka itu bersatu-satu. Lalu Allah bilang, baiklah kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah ngomong loh sesama mereka, karena Allah itu ada 3 pribadi ya. Ada Allah Bapa, Allah Putra, yaitu Tuhan Yesus, ada Roh Kudus. Jadi mereka bertiga, tetapi mereka menjadi satu. Jadi mereka bilang kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maksudnya apa? Maksudnya harus serupa dengan Allah. Tetapi Allah kan tidak kelihatan. Allah itu roh. Maksudnya nanti Allah akan memberikan mereka sifat-sifat dan karakter-karakter yang seperti Allah. Jadi Allah bilang, oke. Lalu Allah putuskan, Allah mau menciptakan manusia. Lalu Allah apa? Ambil debu tanah, lalu Allah bentuk kakinya, tangannya, ya, badannya, kepalanya, matanya, hidungnya dari debu tanah. Nah, setelah Allah bentuk, manusia itu belum hidup. Lalu Allah, kamu lihat ya, apa yang Allah lakukan kepada manusia yang sudah dia bentuk, yang masih terbaring dari tanah itu. Apa yang Allah lakukan? Allah memberikan nafas ke dalam hidungnya manusia itu. Dan pada saat Allah meniupkan nafasnya ke dalam hidung manusia itu, lalu manusia itu langsung hidup, dia berdiri. Ya, jadi langsung manusia itu sudah jadi orang dewasa. Ya, dia bukan bayi. Ya, Allah ciptakan. Kemudian setelah Allah ciptakan, dia itu, kamu tahu nggak, laki-laki yang orang yang Tuhan ciptakan itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Dia adalah man, dia adalah boy. Lalu Allah ciptakan lagi satu orang lain untuk mendampingi dia. Bagaimana cara Allah menciptakan yang lainnya? Allah buat yang laki-laki ini tidur, lalu Allah ambil tulang rusuknya, ya, lalu Allah bungkus dengan daging, dan Allah menjadikan perempuan, wanita, girl, untuk menjadi istri dari laki-laki ini. Nah, itulah manusia, ya, laki-laki dan perempuan. Itu masih di hari ke-6. Dan Allah berfirman kepada mereka, kalian harus berkembang biak, bertambah banyak, beranak cucu, ya, harus memenuhi bumi. Dan kamu harus, manusia berdua ini harus menguasai segala jenis binatang. Dan Allah memberkati mereka, ya, laki-laki dan perempuan Allah berkati. Dan kemudian Allah melihat semua yang sudah dia ciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6, semuanya itu amat baik. Ya, Tuhan bilang good kepada semua ciptaannya. Nah, sekarang sudah, ya, Tuhan ciptakan 6 hari. Lalu besoknya hari keberapa anak-anak? Hari ke-7. Apa yang Allah lakukan? Apakah Allah ciptakan lagi? Tidak. Karena Allah sudah selesai menciptakan 6 hari. Karena pada puncak ciptaan, pada penciptaan Allah yang terakhir, Allah sudah buat manusia itu yang paling tinggi ciptaannya. Makanya kita itu ciptaan yang paling tinggi loh di antara semua ciptaan Allah, ya. Allah sudah stop.
sampai manusia Allah stop. Lalu hari ketujuh itu Allah tidak menciptakan lagi, tetapi Allah beristirahat. Allah stop. Allah berhenti menciptakan dan Allah menjadikan hari ketujuh itu hari yang spesial. Apa itu spesial anak-anak? Hari yang khusus, ya. Allah memberkati hari itu supaya menjadi contoh, menjadi model untuk kita, bahwa kita kalau bekerja juga, ya, kita bersekolah juga 6 hari, hari ketujuh, ya, hari Sabat itu kita harus beristirahat dan ke rumah Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, sekarang hari Sabat orang Kristen, hari Sabat orang yang percaya Tuhan Yesus itu adalah hari Minggu. Makanya hari Minggu itu kita ke gereja, kita beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan waktu dia menciptakan semuanya, alam semesta ini dalam 6 hari, hari ketujuh dia beristirahat. Nah, itulah kisah penciptaan, ya. Jadi Allah menciptakan seluruh alam semesta ini dalam 6 hari. Jadi anak-anak ingat ya, nanti saya akan selalu tanya kepada anak-anak, berapa hari Allah menciptakan segala sesuatu alam semesta ini? Kamu harus tahu 6 hari, ya. Jadi jangan dengar ada cerita-cerita dari orang lain bilang, enggak, itu bukan 6 hari. Ada orang bilang, ya, Tuhan ciptakan itu berjuta-juta tahun. Itu bohong, ya. Tetapi Alkitab memberitahukan kita Allah menciptakan semua alam semesta ini, seluruh alam semesta ini dan segala isinya itu dalam 6 hari saja, ya. Jadi tidak ada yang namanya berjuta-juta tahun, atau ada yang bilang bukan Allah yang ciptakan, yang ada datang dengan sendirinya. Tidak ada, ya. Tapi kita sebagai orang yang percaya Tuhan, kita percaya bahwa semua ini Allah yang ciptakan. Nah, apa maksudnya kamu mendengar cerita hari ini? Yaitu supaya kamu tahu waktu kamu melihat semua yang ada di dunia ini ciptaan Tuhan, kamu tahu adanya Allah. Makanya dikatakan Allah menyatakan, ya, menunjukkan dirinya melalui ciptaannya. Jadi waktu kamu lihat, ada matahari yang begitu hebat, ya, ada bintang-bintang yang begitu cantik, kamu langsung ingat itu adalah ciptaan Allah. Ya, kamu melihat, ya, pohon-pohon ada yang tinggi, ada yang pendek, bunga-bunga yang cantik, burung-burung yang bisa berterbangan, kamu ingat ada Allah yang menciptakan. Jadi lewat ciptaan yang kita lihat, kita tahu adanya Allah. Jadi cerita hari ini saya mau kalian tiap kali melihat alam semesta dan segala isinya yang ada di dalamnya, kamu ingat bahwa itu adalah ciptaan Allah. Nah, sampai di sini saya bercerita dan kita berdoa bersama-sama. Anak-anak, sekali lagi kita menutup dalam doa. Saya harap anak-anak di rumah juga bisa ikut saya berdoa, ya, mengambil sikap doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu tentang penciptaan. Kami sudah belajar bagaimana Allah telah menciptakan segala sesuatu dalam 6 hari. Kami percaya kepada firman-Mu, kami melihat kebesaran dan kemahakuasaan-Mu, ya Tuhan. Tolonglah kami untuk selalu mengasihi Tuhan dan mengasihi firman Tuhan, dan tolonglah kami juga untuk taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai di sini. Bye.